Zaman berubah, batu tetap sama. Dulu dari tanah, sekarang dari tangan. Lewat komentar, lewat gosip, lewat story yang dibagikan tanpa doa. Iki watuku tak pilih sing paling wabut ben kelihatan sing paling teges. Halah, teges ning kene tok. Neng omah ya tetep kalah karo bojomu. Menurut hukum Musa, perempuan seperti ini harus dirajam. Apa katamu? He, tapi nang di lanange. Aku krungune yo, jarene brownies guys. Apa maneh brownies iku? Wis, ojo brownies ae. Fokus neng wedokan iki ae lho. Kalian lihat dosaku, tapi kalian tidak lihat kesepianku. Kalian tahu kesalahanku, tapi kalian tidak tahu bagaimana aku dipatahkan. Aku cuma ingin dikasihi. Aku cuma ingin dianggap berharga. Dan sekarang, aku bahkan tidak dianggap manusia. Hari ini, aku bukan perempuan. Aku bukan anak. Aku bukan siapa-siapa. Aku cuma objek untuk dibuktikan benar atau salah. Tuhan, kalau Engkau ada, tolong jangan biarkan batu pertama itu mengenai wajahku. Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu. Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?
Tidak ada, Tuhan. Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Mungkin hari ini bukan perempuan itu yang berdiri di tengah lingkaran. Mungkin berdiri di tengah-tengah keadaan yang apa saja baru saudara lihat. Itu adalah saudara. Mungkin ada dari saudara yang sedang dihantui masa lalu. Mungkin ada yang merasa terlalu kotor untuk Tuhan bisa pakai. Saudara yang merasa dosamu lebih besar dari kasih Kristus. Dengarkan kalimat ini. Yesus tidak pernah sekalipun melempar batu itu. Dan dia tidak akan mulai melempar batu itu hari ini. Batu yang seharusnya menghajar, menghantam saudara dan saya, sudah dia ganti dengan paku yang menghantam tangannya. Shame, dia tukar dengan grace. Rasa malu dia tukar dengan anugerah. Kutuk dia tukar dengan love, kasih. Death, kematian dia tukar dengan kehidupan. And that is divine exchange. Dan itulah pertukaran surgawi yang Tuhan nyatakan bagi saudara dan saya. Bukan lagi binasa, bukan lagi hancur, melainkan beroleh hidup dan memilikinya lebih dari berkelimpahan terjadi bagi saudara. Yang percaya kita boleh tepuk tangan yang paling meriah bagi Yesus Kristus Tuhan kita. Amin, amin, amin. Berapa banyak saudara diberkati dengan rangkaian ibadah sepanjang hari ini? Ya, kita boleh support, kasih terima kasih ke semua rekan-rekan yang sudah melayani dengan luar biasa. Tepuk tangan yang paling meriah bagi mereka. Every detail, setiap preparation, setiap persiapan semua yang mereka kerjakan menjadi sebuah rangkaian yang begitu luar biasa. Dan hari ini saya juga akan menyampaikan tema yang berbeda sepanjang hari. Tadi pagi saya membahas tentang bagaimana wanita itu dibawa kata Bible. Sebagaimana saudara membawa HP, tas, seperti itu juga wanita dibawa, diseret. Bawa tempat ini. Tapi hari ini saya ingin bertanya, pernah nggak saudara melakukan sesuatu di mana bukan saudara yang salah? Saudara lihat orang yang salah dalam kehidupannya, tapi saudara melihat dia salah, saudara merasa puas. Dalam hati itu merasa bahwa, tuh kan, akhirnya ketahuan kan, kapok ungkapan. Saudara merasa bahwa senang dia jatuh, senang. Ini bukan puas yang kita akui. Ini puas yang nyukurin orang lain. Ini puas yang mengolok-ngolok orang lain. Walaupun mulutnya gak berbicara. Tetapi gesturnya melakukan itu. Ada yang pernah melakukan ini? Misal ada orang yang menjahati saudara. Lalu tiba-tiba kena batunya. Atau dia karma paid instant gitu. Langsung kena lagi ke dirinya gitu. Atau mungkin saudara pelayanan atau paham Bible. Lalu di community saudara muncullah si orang tersebut. Yang saudara tahu dia pernah melakukan kesalahan. Saudara berkata bahwa dalam hati, ngapain dia kedatang? Rusak momen aja sih. Ngapain dia ada di sini? Tahu tadi pagi saya membahas tentang perempuan. Sekarang saya mau membahas tentang orang-orang yang berdiri di sekitar perempuan itu. Dan mereka semua bawa bekal, bukan makan siang. Bekalnya adalah batu. Bekalnya adalah batu. Saya ingin ajak saudara untuk bukan sekedar hadir, tapi saya ingin ajak saudara untuk benar-benar ikut di dalam cerita ini. Sebagaimana saya menceritakan tadi di ibadah 1, tapi sekarang kacamata sudut pandang yang berbeda, yaitu dari orang yang bawa batu. Yohanes 8 ayat yang pertama sampai ke 11. Nanti saudara bisa membaca di detailnya
Karena saya ingin saudara nggak hanya datang mendengar khotbah, tapi saya ingin saudara juga memahami kebenaran firman. Sekarang pertanyaannya, siapa sebenarnya yang bawa ini? Siapa orang yang membawa bekal ini? Saudara tahu siapa? Mereka bukan preman, kan? Mereka bukan orang jahat yang cari masalah. Tapi di ayat yang ketiga dikatakan mereka adalah ahli Taurat dan Farisi. Siapa orang ahli Farisi dan ahli Taurat? Mereka adalah orang yang paling religius zaman itu. Mereka yang paling punya posisi kedudukan di sinagoga. Mereka yang terhormat konon. Mereka yang paling tahu kebenaran konon. Mereka yang paling hafal apapun yang religius sifatnya. Baik itu liturgi, baik itu semua apa yang terjadi di ibadah. Orang yang hidupnya mendedikasikan seutuhnya untuk Tuhan. Mereka lah yang pegang batu ini. Bukan orang yang di luar gereja. Tapi mereka yang ada di dalam church. Saya bilang begini bukan untuk menyerang siapapun. Saya berkata seperti ini karena kalau kita jujur, we are them. Gak jarang kita menghakimi orang, termasuk saya. Gak terucap, tapi dalam hati. Gak berbentuk tindakan, tetapi dalam pikiran. We are them. Maka dari itu, ada kebenaran firman yang Tuhan mau sampaikan dalam saudara dan saya. Yang kita bisa pahami sama-sama. Yang pertama yaitu adalah bukan peduli, tetapi menghakimi. Yohanes 8 ayat yang ketiga di sana dikatakan, para ahli Taurat dan orang Farisi membawa kepadanya seorang wanita yang kedapatan sedang berbuat zina. Telah menyuruhnya berdiri di tengah. Jadi siapa yang membawa perempuan itu? Them. Mereka yang membawa perempuan ini kepada Yesus. Dibawa untuk dihakimi, dibawa untuk menjadi percontohan, dipermalukan, dibawa untuk menutupi kebusukan pribadinya sendiri. Tapi di ayat yang ke-6, Yesus berkata, mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia supaya dapat menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk dan menulis di tanah dengan jarinya seolah tidak peduli. Wow. Sebetulnya mereka yang bawa batu ini gak peduli sama perempuan. They could not care less kalau perempuan ini mati. Mati, mau hidup, mau terserah. Yang penting saya bisa menyalahkan perempuan ini. Mereka datang bukan karena prihatin, karena kedapatan berzina. Mereka datang karena mau melihat perempuan ini crushed. Bukan mau lihat perempuan ini dipulihkan, punya hidup baru. No. Mereka datang karena butuh kasus. Dan perempuan ini bukan manusia bagi mereka. Perempuan ini sebagai tools untuk menjebak Yesus. Wow. Kita bisa bayangkan. Mencari kambing hitam. Gak peduli nasibnya akan menjadi seperti apa, dipakai sebagai alat untuk mau menjebak Yesus. Bahayanya adalah begini saudara, kita bisa pakai dosa orang lain untuk agenda kita sendiri. Saya ulangi lagi, kita bisa pakai dosa orang lain untuk agenda pribadi kita, keuntungan kita, untuk benefit bagi setiap kita. Kadang kita cerita seseorang itu bukan karena kita care, bukan karena kita sayang, enggak. Tapi karena kita butuh validasi. Ada quote dikatakan bahwa ketika kita menjelekkan seorang,
kita jadi kelihatan lebih baik. Kita sebetulnya butuh validasi, kita butuh orang lain setuju bahwa aku ini loh yang benar. Aku ini loh yang benar. Oh yang gak tepat itu dia. Sudut pandang ceritanya itu yang salah dia. Kita butuh cerita itu untuk memperkuat posisi kita. Bungkusnya pakai bahasa rohani. Bungkusnya pakai agenda rohani. Tapi motivasi di dalamnya bukan peduli. Motivasinya adalah supaya diri kelihatan baik. Tuhan gak pernah memanggil kita untuk menang atas orang lain, saudara. Dia memanggil kita untuk berjalan bersama orang lain. Maka dari itu ada kebenaran di Bible berkata bahwa kita adalah tubuh Kristus. Bukan individual sendiri-sendiri, tapi bersama-sama untuk berjalan dalam anugerah dan perkenanan Tuhan. Poin yang kedua saya ingin sampaikan di sana dikatakan bukan bersih tetapi tersembunyi. Yohanes 8 ayat ke-9 di sini dikatakan, Setelah mendengarnya, tertempaklah mereka oleh hati nuraninya. Lalu satu persatu mereka pergi, mulai dari yang paling tua sampai yang terakhir. Sehingga Yesus tinggal sendirian dengan wanita yang berdiri di tengah itu. Mulai dari yang tertua hingga yang paling muda. Kenapa? Karena yang paling tua adalah orang yang paling banyak pengalaman hidupnya. Paling banyak lihat kegagalan. Paling tahu tentang orang bohong atau tidak. Paling tahu ketika orang menutupi dosanya itu seperti apa. Dan ketika Yesus berkata, barang siapa di antara kamu yang tidak berdosa, hendaklah ia yang melempar batu. Yang tua berdiri di sana, dalam sekejap saya bisa membayangkan semua pelanggaran yang pernah dia lakukan itu lewat di depan matanya. Semua yang disembunyikan, semua yang ditutupi, yang hanya dia dan Tuhan yang tahu. Dan akhirnya mereka sadar satu hal, yaitu ternyata tangan mereka gak lebih bersih daripada tangan perempuan itu. Batunya mulai jatuh, one by one. Batunya ditinggal. Pertanyaannya untuk saudara hari ini adalah, berapa lama saudara pegang batu di tangan saudara? Karena saya yakin ada yang bertahun-tahun masih pegang batu yang sama. Ada yang pegang batu kelamaan sampai dia nggak rasa lagi kalau dia sedang pegang batu. Saudara bisa pegang sesuatu karena sebegitu terbiasanya, seolah-olah saudara lagi tidak rasa megang batu. Tapi pertanyaan yang sama Tuhan Yesus mau tanyakan kepada kita. Let's be honest, yuk kita mau jujur-jujuran. Siapa di antara saudara yang tidak berdosa? Dan kalau kita jujur, jawabannya adalah no one, nobody. Tidak ada seorang pun di ruangan ini yang tanpa dosa, including termasuk saya. Semua kita adalah orang yang berdosa. Dan saya percaya bahwa hari ini bukan sebuah kebetulan kita merayakan Tuhan Yesus telah bangkit. Karena sebetulnya ketika kita membawa batu ini, kita bukan penuh, tetapi hidup kita sebenarnya sedang kosong. Sehingga kita harus mengisi dengan apa yang seharusnya tidak ada dalam hidup kita. Sementara semua orang itu pergi, tinggal Yesus dan perempuan itu sendirian kata Bible. Yohanes 8 ayat ke-10, di sana dikatakan, Ketika semua telah pergi, Yesus berkata, "Hai wanita, di manakah orang-orang yang mendakwamu itu? Tidak adakah yang menghukum engkau?" Menarik, yaitu Yesus gak mengejar mereka. Loh kok pergi? Tunggu.
Batunya belum dilempar, balik sini. Lempar dulu baru boleh pergi. Enggak. Yesus membiarkan mereka pergi. Yesus mendiamkan mereka tanpa memberikan penghakiman. Karena yang ditunggu Yesus bukan pengakuan semua orang. Ketika ada seorang yang salah, kita mau membuktikan apakah orang itu beneran salah atau tidak, kan harus menunggu pengakuan dari orang yang menuduh dan orang yang tertuduh. Seperti yang baru-baru terjadi ini. Bikin video disuruh gratis. Harus dibuktikan kalau memang dia betul-betul bersalah atau tidak. Ya kan? Tetapi di sini sementara semua orang yang mendakwa ini pergi, Yesus biarkan mereka pergi dan mereka tidak didengar sama Yesus. Mau ngomong apa sih orang-orang ini? Enggak. Bukan permintaan maafnya mereka yang ditunggu. Tetapi yang ditunggu yaitu adalah tangan yang kosong. Batu yang sudah dijatuhkan, tangan mereka yang kosong. Saya mau saudara menangkap ini dari kacamata iman, please. Karena, perhatikan, kita tidak bisa menerima anugerah dengan tangan yang masih pegang batu. Kita nggak akan pernah bisa terima anugerah sementara tangan kita masih pegang batu. Selama tangan kita masih pegang penghakiman. Selama tangan kita masih pegang kepahitan. Selama tangan kita masih berkata superior rohani. Sementara tangan kita penuh. Apa yang bisa diterima sama tangan yang penuh. And this is the essence of Resurrection Sunday. Ini adalah intisari daripada kebangkitan di hari Minggu. Untuk kita yang ada di posisi mereka, sang ahli Farisi dan sang ahli Taurat, pahami. Yesus bangkit bukan supaya kita punya senjata baru, saudara. Untuk menghakimi orang. Lihat, aku sudah ditebus. Sekarang aku yang paling benar. Sekarang aku yang paling suci. Oh, kamu salah semua. Tobat dulu. Saudara tahu kenapa Yesus bangkit? Sehingga hidup kita bisa bebas tanpa rasa batu lagi di tengah hidup kita. Gak perlu lagi carrying, membawa sesuatu yang tidak perlu kita bawa. Belenggu sesuatu yang gak perlu lagi kita terbelenggu. Yesus bangkit supaya saudara dan saya bisa melepaskan the old stone. Drop the stone. Kebangkitan adalah undangan untuk saudara dan saya mengosongkan tangan yang sedang megang batu. Hari ini adalah Resurrection Sunday, minggu di mana Yesus bangkit. Yesus yang bangkit adalah Yesus yang paling teramat berhak untuk pegang batu. Karena Yesus adalah satu-satunya pribadi yang gak pernah berdosa. Cuman Yesus satu-satunya yang paling layak melempar batu. Tapi apa yang dia lakukan? Dia gak lempar batunya. Instead, dia memilih pergi ke kayu salib dengan tangan yang terbuka. Bukan dengan batu di tangannya. Dan waktu Yesus bangkit, tangannya masih terbuka. Bukan untuk membalas, tetapi untuk menerima saudara dan saya. Hari ini Tuhan mengundang kita untuk melakukan hal yang sama. Drop your stone. Lepaskan batu itu dan buka tangan kita. Bukan karena orang yang kita hakimi itu layak dimaafkan. Bukan karena dosa mereka itu bohong-bohongan. Enggak. Walaupun saudara diperlakukan tidak adil. Walaupun saudara dicelakai. Walaupun saudara direka-rekakan yang buruk sekalipun.
Drop the stone, jatuhkan batunya. Karena tangan yang pegang batu itu tidak akan pernah bisa memeluk siapapun. Dan hari ini Tuhan tidak memanggil kita untuk melempar batu. Tapi Dia memanggil kita untuk memeluk. Changing life through Jesus love. Merubah jiwa melalui kasih Kristus. Bukan dengan batu, tetapi dengan pelukan kasih, dengan anugerah, dengan harapan, dengan kasih sayang. Seperti itu yang Tuhan lakukan dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Dan conclusion, saya mau tutup dengan satu ayat ini. Di ayat yang ke-9, sana dikatakan, mereka pergi satu persatu. Ini adalah keputusan pribadi. Gak janjian pasti mereka. Bukan keputusan kelompok. Satu persatu mereka drop the stone. Dan hari ini, saya mau undang saudara untuk melakukan hal yang sama. Bukan di depan semua orang, tapi di dalam hati kita, di hadapan Tuhan. Cuman saudara sama Tuhan yang tahu. Saya nggak tahu siapa yang pernah mencelakai saudara, atau siapa yang saudara mau celakai. Tapi kalau hari ini ada batu yang sudah lama saudara pegang, hold grudges, menghakimi seorang. Bahkan kalau tidur itu sampai mimpi orang itu terus. Pernah sesebel itu sama orang, sampai mimpi pun kebayang dia. Kepahitan yang dibungkus pakai alasan rohani. And today is the day. Hari ini adalah harinya. Di mana Yesus sudah bangkit. Di mana kita meletakkan batunya. Di mana kita hidup menerima anugerahnya. Di hari ini saya rindu untuk kita semua boleh tutup mata sejenak. Satu hati saya ingin berdoa kepada Tuhan untuk saudara. Tuhan, hari ini kami datang bukan dengan tangan yang bersih. Kami datang dengan batu yang sudah kami pegang terlalu lama. Hari ini di hadapan kebangkitan-Mu, kami mau melepaskan, bukan karena kami kuat, tapi karena kami percaya dengan tangan yang kosong adalah tangan yang Tuhan sendiri bisa isi dalam hidup kami. Siapapun hari ini, diri kami mau melepaskan batu itu. Kami mau percaya bahwa Tuhan, Engkau yang mampu untuk mengubahkan setiap kehidupan kami. Siapapun hari ini yang mau berkata, Tuhan, aku mau lepaskan batu dari tanganku. Dengan mata tertutup, kepala tertunduk, gak ada yang melihat ke kanan kiri. Saya ingin saudara angkat tangan saudara. Makasih buat kejujuran saudara. Biarkan momen ini antara saudara dengan Tuhan sendiri. Tuhan mau menjamah saudara. Tuhan mau melawat saudara. Mata yang tertutup, kepala yang tertunduk. Saudara bersama dengan Tuhan. Ya Tuhan, jamah mereka. Sembuhkan mereka. Pulihkan hati mereka. Peluk mereka dengan kasih setia. Ubahkan hidup mereka. Beri mereka kekuatan untuk bisa mengampuni. Beri mereka kemampuan untuk bisa memaafkan. Sebagaimana Engkau mengampuni kami. Seperti itu kami melepaskan setiap batu di antara hidup kami. Drop the stone. Saya melihat tangan-tangan yang terangkat. Tangan-tangan itu adalah tangan-tangan yang siap diisi oleh anugerah. Bukan lagi oleh batu yang dilempar kepada orang. Tetapi anugerah yang saudara terima dengan sukacita
dengan damai sejahtera, dengan karya sempurna salib Kristus yang mengubah setiap keadaan kehidupan saudara. Kami percaya hari ini Engkau sudah bangkit dalam setiap kehidupan kami. Kami percaya karya-Mu melebihi setiap luka yang sedang kami alami. Kami percaya Tuhan lebih besar daripada setiap trauma yang kami hadapi. Kami tahu dan kami tahu kami punya masa depan bersama dengan Kristus. Haleluya. Kami memuji-Mu Tuhan. Rabaya syakarabakara laraya shikirarabararararararaya. Rabaya syakarabakara. Betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Berterima kasih kepada-Mu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkan-Ku. Dengan iman kita berkata, betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Berterima kasih kepada-Mu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkan-Ku. Amin, amin, amin. Dan pada kesempatan kali ini, ketika saudara berkata, aku mau melepaskan batu itu, saya ingin bukan memvisualiskan, bukan, tetapi saya ingin benar-benar dengan tindakan iman, yaitu dengan baptisan. Bible berkata di kitab Roma, baptisan itu di mana kita dikuburkan bersama dengan Kristus. Ketika keluar dari air, di mana kita dibangkitkan dengan kuasa-Nya. Hari ini ada dari saudara yang sudah mempersiapkan diri untuk baptisan. Ini bukan sekedar ritual. Ini adalah sebuah tanda bahwa saudara masuk ke dalam air dengan tangan yang penuh batu. Dan engkau keluar dengan tangan yang kosong. Masuk dengan identitas kita yang lama, keluar dari air dengan identitas yang baru. Masuk dengan batu, keluar dengan kasih. And that is Resurrection Sunday. Minggu kebangkitan Kristus. Saya percaya bahwa hari ini siapapun yang mendengar suara saya boleh mengalami kebangkitan Tuhan. Ada beberapa dari saudara yang sudah mendaftar untuk dibaptis. Dan saya juga mau invite saudara, mau mengundang saudara. Kalau saudara belum persiapan apapun, kami dari gereja juga sudah mempersiapkan baju ganti dan pakaian dalam.
And if you would just say yes, kalau saudara berkata iya, saudara bisa pergi ke sisi sebelah kanan dari mimbar ini dan akan dibantu oleh rekan-rekan. Dan dia akan dilayani untuk bisa dibaptiskan bersama-sama. Bagi saudara yang tidak dibaptis, saya ingin supaya kita sama-sama melihat kembali batu yang seharusnya ada di tangan Yesus. Karena Yesus yang paling layak untuk melempar wanita itu dengan batu. Tapi dia memilih untuk ganti dengan paku di tangannya. Dia enggak melempar, tapi dia memilih untuk disalib. Dan waktu Yesus bangkit, tangan itu masih terbuka. Bukan untuk menghakimi saudara, tapi untuk menerima saudara. Maka dari itu hari ini, we drop the stone. Bukan karena kita baik, kita lempar batunya bukan karena kita sempurna, tapi karena Kristus sudah menanggung semuanya bagi saudara dan saya. Dan hari ini, biarlah jadi momen di mana kita merasakan kasih Tuhan nyata dalam setiap kehidupan kita. Sama-sama kita boleh persiapkan. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan, tak kau pandang hina hati yang hancur. Dalam sukacita pesta kebangkitan Yesus hari ini, ada saudara-saudara kita yang telah mengambil keputusan iman untuk dibaptis sebagai deklarasi hidup baru di dalam Kristus. Saudara jemaat YHS Malang yang diberkati Tuhan, dengan sukacita saya memanggil nama-nama calon baptisan air jemaat Tuhan. Mari kita sambut dengan tepuk tangan sukacita, haleluya. Nama berikutnya akan masuk ke dalam baptisan air, Davito Winner Juanino. Untuk segera masuk. Haleluya, haleluya, haleluya. Tanda syukur, silakan angkat tangan dan teriak haleluya. Mari sekali lagi tepuk tangan jemaat. Haleluya, puji Tuhan. Selanjutnya Elisa Febri Susanti. Ya, puji Tuhan, haleluya, sambut dengan tepuk tangan. Haleluya. Selanjutnya Mahardika Bagus Setiawan. Kasih
Haleluya, haleluya. Silakan maju, Christian Edward Octaviandi. Jauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Haleluya, haleluya. Selanjutnya Nathanael Felix Handoko. Kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunanmu, Tuhan. Tak kau pandangi. Haleluya, mari berikan tepuk tangan sambutan meriah sukacita Tuhan. Selanjutnya yang akan dibaptis adalah Mas Calano Castanaya. Berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Haleluya, haleluya. Selanjutnya Jessica Patricia Handoko. Pengampunanmu, Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Berterima kasih kepadamu. Haleluya, haleluya. Berikan sambutan tepuk tangan meriah. Saya mengundang Stephen Albert Budiono. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Betapa besar kasih pengampunanmu, Tuhan. Haleluya, haleluya. Selanjutnya akan dibaptis Chris Federio Gita Alumanda. Yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri. Haleluya, haleluya. Silakan maju ke depan Esther Amelia. Betapa besar kasih pengampunanmu, Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur.
Puji Tuhan, haleluya, haleluya. Selanjutnya saya memanggil Steffi Wahyu Ningrum. Puji Tuhan, mari sekali lagi jemaat Tuhan bertepuk tangan. Katakan bersama haleluya. Untuk sukacita jemaat Tuhan yang 11 jemaat telah mengikuti baptisan. Tuhan Yesus memberkati. Mari jemaat kita bangkit berdiri. Kita mau berdoa untuk sukacita Tuhan dengan baptisan 11 jemaat. Telah memberikan diri dibaptis oleh anugerah Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Tuhan yang telah menolong kami dengan anugerah-Mu. Melepaskan seluruh kehidupan lama kami. Dan masuk dalam kehidupan baru menjadi ciptaan yang baru. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Terima kasih Engkau telah menjamah kami semua. Terima kasih Engkau telah memberkati anak-anak-Mu yang telah masuk dalam baptisan air. Mereka mendeklarasikan kemenangan kebangkitan Kristus dalam hidup mereka. Dan kami bersyukur atas segala sesuatu yang baik. Mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama katakan, amin. Amin.